Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Bertemu lagi bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita teror pesugihan keris Omyang di bagian yang terakhir. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, bagi teman-teman yang memiliki berbagai cerita misteri dan berbagai durasi, silahkan dikirim ke Instagram @lintangkemukus dan juga ke WA admin yang tercantum di deskripsi video ini. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, untuk menemani persiapan istirahat malam Anda semuanya, Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita ini. Dan selamat menikmati. Di kisah yang lalu diceritakan bahwa istri dari Pardi meninggal, dan saat acara pemakaman pagi itu keluarga Pak Dodi semua pada datang untuk melayat. Tapi yang agak aneh, semua orang melihat raut wajah Pak Dodi, Bu Ice dan 6 anaknya terlihat biasa-biasa saja, bahkan terlihat sedikit sumringah. Sedangkan di situ yang sedang berduka adalah istri dari karyawannya yang paling setia. Dan semua para pelayat di sana jadi semakin yakin kalau istri dari Pardi telah ditumbalkan oleh Pak Dodi jadi korban keganasan keris Omyang yang dipuja oleh Pak Dodi dan keluarganya. Waktu berlalu dengan cepat, tidak terasa 2 minggu sudah berlalu, dan kini Pardi bekerja lagi di rumah Pak Dodi. Dan hari itu siang harinya Pardi seperti biasa tiap jam 12 siang mesti pulang ke rumahnya untuk istirahat dan memasak nasi untuk dirinya dan kedua anaknya yang masih pada sekolah SD. Dan tidak diduga siang itu Pardi kedatangan tamu yang tiba-tiba datang dan mengetuk pintu rumahnya. "Assalamualaikum Kang Pardi," salam dari tamu itu. Dan Pardi pun beranjak membukakan pintu sambil menjawab salamnya. "Waalaikumsalam, silakan masuk," jawab Pardi yang buru-buru membukakan pintu. Kamu yo, gimana kabarnya? Dan sekarang kamu kerja di mana?" tanya Pardi kepada tamunya yang ternyata adalah Tio, yang 2 tahun lalu jadi teman kerjanya di tempat Pak Dodi. "Alhamdulillah Kang, dan saya sekarang kerja di perkebunan Kang. Dan maksud kedatangan saya ke sini mau mengajak Kang Pardi untuk kerja dengan saya di perkebunan Kang," ucap Tio. "Wah, saya tidak bisa yo, karena masih ada kerja di tempat Pak Dodi," jawab Pardi kepada Tio. "Sudahlah Kang, tinggalin saja kerjaan itu. Di tempat Pak Dodi itu tempatnya berbahaya Kang, dan coba pikir, sayangi diri Kang Pardi dan anak-anak Kang Pardi. Apa Kang Pardi tidak dengar dan tidak tahu kalau Pak Dodi mencari pesugihan dengan memuja keris Omyang Kang?" ucap Tio memberitahu Pardi. "Sudahlah yo, jangan ngomong yang enggak-enggak lah. Aku tidak percaya yang begituan," jawab Pardi tidak percaya. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 1 siang, dan waktunya Pardi untuk berangkat kerja lagi. Dan Tio pun akhirnya berpamitan untuk pulang dengan perasaan kasihan melihat Pardi. Tapi bagaimana lagi, Pardi sendiri tidak percaya dengan yang namanya pesugihan dan keris Omyang. Dan Tio pun melanjutkan langkahnya untuk pulang.
Dalam waktu 1-2 bulan, keadaan keluarga Pardi biasa-biasa saja. Tidak ada hal aneh lagi, tapi di saat usaha Pak Dodi mulai menurun, omsetnya seperti biasa, Pak Dodi dan istrinya malah jadi lebih loman terhadap Pardi, dan Pak Dodi dan keluarganya sering memberi uang bonus kepada Pardi. Sampai di situ Pardi masih saja belum menyadari bahwa ada bahaya besar yang sedang mengintai keluarganya. Hingga akhirnya anak pertama dari Pardi tiba-tiba sakit keras, dan Pardi sendiri tidak mengerti apa penyebabnya. Melihat keadaan yang makin gawat, orang tua Pardi datang ke rumahnya dan berniat mau membawa cucunya yang sakit itu untuk dirawatnya. Dan ibunya Pardi pun menjelaskan apa saja yang telah terjadi pada keluarga Pardi. Begini loh Di, ibu mau tanya padamu. Sekarang mulai besok kamu mau keluar dari kerja di majikanmu itu tidak? Kalau kamu tidak mau, baiklah, ibu akan membawa kedua anakmu ini untuk ibu rawat di rumah ibu sana. Ini ada apa toh Bu? Pak Dodi kan orangnya baik toh Bu, dan Pak Dodi suka memberi bonus padaku Bu, jawab Pardi kepada ibunya. Begini loh Di, kamu senang kalau anakmu ditukar dengan bonus duit yang tidak seberapa itu? Bentak ibunya kepada Pardi. Ingat Di, istrimu sudah jadi korban, dan kini anak-anakmu yang sudah jadi incaran, tapi kamu masih saja belum memahami. Sudah, kamu jawab saja, kamu mau berhenti atau tidak dalam kerjamu itu? Tanya ibunya sambil merasa kesal kepada Pardi. Pardi terdiam sebentar sambil berpikir bahwa benar juga apa yang dikatakan ibunya, dan Pardi sendiri juga sering mendapat kabar dari tetangga, termasuk Tio temannya, yang sering menasihatinya kalau Pak Dodi melakukan pesugihan dengan memuja keris ombyang. Dan pada akhirnya Pardi pun sadar, dan hari itu juga Pardi pamit pada Pak Dodi kalau Pardi sudah tidak bekerja lagi di rumahnya Pak Dodi. Sebenarnya semua keluarga Pak Dodi melarang Pardi untuk tidak henti kerja, tapi tekad Pardi sebegitu kuat untuk tetap henti bekerja. Waktu berlalu dan 1 tahun terlewati. Kini keluarga Pardi jadi aman dan tentram. Berbeda dengan keluarganya Pak Dodi. Kini Pak Dodi dan istrinya yaitu Bu Ice jadi sering sakit-sakitan. Dan yang lebih parah lagi, kini Pak Dodi tidak bisa lagi untuk beraktivitas karena badannya tidak bisa digerakkan disebabkan oleh penyakit stroke yang dideritanya. Dan tiap malam selalu teriak-teriak kesakitan dan ketakutan karena diteror oleh keris ombyang piaraannya sendiri. Kejadian itu terjadi dengan waktu yang singkat. Pak Dodi pun kini sudah meninggal, jadi tumbal keris ombyang yang dipujanya sendiri. Bahkan Bu Ice pun sudah tidak bisa apa-apa lagi karena mengalami sakit yang sama dengan almarhum suaminya Pak Dodi. Dan selama 2 bulan dari meninggalnya Pak Dodi, Bu Ice pun juga menyusul meninggal dunia. Tinggallah 6 anaknya dengan usaha dari orang tuanya yang kini sudah bangkrut.
Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini cerita misteri kali ini, teror pesugihan keris Omyang di bagian terakhir. Dengan ini bisa kita ambil hikmah dan pengingat buat kita semuanya untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta agar dijauhkan dari sifat syirik dan musyrik. Dan sebelumnya saya akhiri, saya minta maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Lintang Kemukus. Semoga bisa menghibur Anda semuanya. Saya akhiri, selamat istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.